Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan video kali ini, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai bootcamp dan pendidikan non-formal berbasis kebutuhan industri. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5 yang terdiri dari masuk ke pembahasan bagian A, yaitu mengenai pertumbuhan bootcamp coding, desain, dan digital marketing. Jika kita melihat dinamika dalam satu dekade terakhir, industri bootcamp di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Program pelatihan intensif non-formal ini hadir untuk mencakup berbagai bidang keterampilan digital baru. Namun, dari peta perkembangannya, terdapat 3 bidang utama yang terbukti paling dominan dan memiliki pertumbuhan tertinggi, yaitu bidang coding atau pemrograman, bidang desain, serta bidang digital marketing. Mari kita bedah karakteristik dari ketiga segmen utama tersebut secara lebih mendalam. Pertama, bootcamp coding. Bidang ini merupakan segmen terbesar sekaligus yang paling matang atau mature di dalam ekosistem bootcamp di Indonesia saat ini. Hal tersebut dipicu oleh tingginya permintaan pesat terhadap kebutuhan rekayasa perangkat lunak. Kedua, bootcamp desain. Program ini umumnya menitik beratkan pada penguasaan tools desain populer standar industri seperti Figma, Adobe XD, dan Sketch. Tidak hanya aspek teknis, pembuatan visual, peserta juga dibekali metodologi strategis seperti design thinking dan user research. Ketiga, bootcamp digital marketing. Lini ini hadir sebagai bentuk respon langsung terhadap revolusi pemasaran dunia industri. Fenomena ini didorong oleh adanya pergeseran perilaku konsumen secara masif yang kini telah beralih ke ranah digital. Pertumbuhan bootcamp ini mencerminkan langkah nyata dari pendidikan non-formal dalam menjembatani kesenjangan talenta dan kebutuhan industri modern secara adaptif dan cepat. Materi selanjutnya adalah B. Kemitraan dengan perusahaan untuk penyaluran kerja. Kemitraan dengan perusahaan merupakan salah satu faktor penting yang membuat lembaga pelatihan atau bootcamp lebih unggul karena memiliki hubungan langsung dengan dunia industri. Kerjasama ini tidak hanya bersifat formalitas, tetapi juga saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Menurut Wijayanti 2020, kemitraan antara lembaga pendidikan dan industri dapat dilakukan dalam beberapa bentuk. Pertama, dalam pengembangan kurikulum, yaitu perusahaan memberikan masukan mengenai keterampilan yang dibutuhkan di dalam dunia kerja. Yang kedua, dalam proses pembelajaran, di mana praktisi dari perusahaan hadir sebagai mentor atau instruktur. Yang ketiga, dalam penyaluran tenaga kerja, yaitu perusahaan memberikan kesempatan atau prioritas kepada lulusan untuk direkrut. Kemitraan ini memberikan banyak manfaat bagi peserta. Materi yang dipelajari menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan industri dan membuka akses ke jaringan rekrutmen perusahaan. Sementara bagi perusahaan, kerjasama ini membantu mendapatkan tenaga kerja yang sudah memiliki keterampilan sesuai kebutuhan sehingga proses rekrutmen menjadi lebih efektif. Di Indonesia, banyak bootcamp yang telah menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan. Selain itu, saat ini banyak perusahaan mulai menerapkan skill-based hiring, yaitu rekrutmen yang lebih menekankan keterampilan dibandingkan gelar akademik. Hal ini membuat lulusan bootcamp memiliki peluang kerja yang semakin besar. Jadi, kemitraan dengan perusahaan itu sangat penting karena dapat meningkatkan kualitas pelatihan, memperluas peluang bagi lulusan, dan membantu perusahaan mendapatkan tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan kebutuhan industri. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Yang C itu ada revenue stream, biaya pelatihan dan model ISA. Pada bagian revenue stream atau biaya pelatihan dan model ISA, kita akan membahas bagaimana sebuah bootcamp memperoleh pendapatan untuk menjalankan kegiatan
operasionalnya. Revenue stream atau sumber pendapatan merupakan salah satu faktor penting yang menentukan berhasil dan berkelanjutan sebuah lembaga bootcamp. Salah satu sumber pendapatan utama bootcamp adalah biaya pelatihan. Dalam model ini, peserta membayar sejumlah biaya untuk mengikuti program yang ditawarkan. Dana yang diperoleh dari biaya pelatihan digunakan untuk membiayai sebagai kebutuhan seperti penyediaan mentor, pengembangan materi pembelajaran, fasilitas belajar, sertifikat, serta operasional lembaga secara keseluruhan. Selain biaya pelatihan, terdapat juga income share agreement atau ISA. Model ini memungkinkan peserta mengikuti pelatihan tanpa harus membayar biaya penuh di awal, serta peserta baru akan melakukan pembayaran setelah berhasil mendapatkan pekerjaan atau telah mencapai tingkat keberhasilan tertentu sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Penerapan model ISA memberikan keuntungan peserta karena dapat mengurangi hambatan finansial untuk mengikuti pelatihan. Di sisi lain, model ini juga mendorong bootcamp untuk memberikan pelatihan yang berkualitas dan membantu peserta didik memperoleh pekerjaan karena pendapatan lembaga bergantung pada keberhasilan lulusnya. Dengan demikian, baiknya pelatihan maupun model ISA merupakan strategi yang digunakan bootcamp untuk memperoleh pendapatan. Kedua model tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sumber pemasukan, tetapi juga berperan penting dalam menjaga berkelanjutan dan pengembangan lembaga bootcamp di masa depan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang value proposition. Value proposition adalah nilai atau manfaat utama yang ditawarkan oleh suatu produk atau layanan kepada konsumen. Value proposition menjadi alasan mengapa konsumen memilih suatu produk dibandingkan produk lain yang tersedia di pasaran. Dalam slide ini terdapat 3 kata kunci, yaitu cepat, praktis, dan relevan. Yang pertama itu cepat, artinya produk atau layanan mampu membantu konsumen menyelesaikan kebutuhan mereka dalam waktu yang lebih singkat. Misalnya, aplikasi pemesanan makanan yang memungkinkan pengguna memesan makanan hanya dalam beberapa menit. Yang kedua itu praktis, artinya produk mudah digunakan dan tidak menyulitkan konsumen. Contohnya adalah pembayaran digital yang membuat transaksi menjadi lebih mudah tanpa perlu membawa uang tunai. Yang ketiga itu relevan, artinya produk sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi konsumen. Semakin sesuai dengan kebutuhan pengguna, maka semakin tinggi nilai yang diberikan produk tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa value proposition merupakan keunggulan utama yang membedakan suatu produk dari para pesaingnya. Produk yang memiliki nilai cepat, praktis, dan relevan akan lebih mudah menarik perhatian serta meningkatkan kepuasan konsumen. Studi kasus aktif 8 RevoU dan Binar Academy. Yang pertama aktif 8 berfokus pada bidang pemrograman, data science, dan kecerdasan buatan. Yang kedua RevoU menyediakan program di bidang digital marketing, data analytics, produktif manajemen, dan software engineering. Yang ketiga Binar Academy menawar pelatihan di bidang teknologi dan pengembangan digital. Persamaan ketiga bootcamp tersebut memiliki value proposition yang sama, yaitu menjadikan pembelajaran yang cepat, praktis, dan relevan dan kebutuhan industri sehingga peserta dapat meningkatkan keterampilan dan kesiapan kerja dalam waktu yang relatif singkat.